Alhamdulillah, Alhamdulillah ala kulli ni'matillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa dhurriyyatihi wa azwajihi wa ahli baitihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da. Ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil 'azim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Wa qala an-nabiy Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Ishma syi'ta fa innaka mayyitun wa hikma syi'ta fa innaka mufarraqun wa'mal ma syi'ta fa innaka majziyun bi. Sadaqallahul azim wa sadaqar rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dhalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin sidang jemaah salat Jumat rahimakumullah. Semut hitam legang berjalan di tengah gelapnya malam dalam buah yang petang, itu Allah tahu. Setiap hembusan dan tarikan nafas kita, dari mulai pagi sampai malam, dari mulai Senin sampai Ahad, semua juga atas izin Allah. Setiap langkah yang kita dayungkan, apakah yang kanan ataukah yang kiri terlebih dahulu, itu juga atas persetujuan Allah. Maka apapun yang hari ini kita hadapi saudara, yang kita nikmati hadirin, ayahanda, saudara kami semuanya, adalah semata-mata dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Melalui kesempatan ini, pada tanggal 31 Desember 2020 bertepatan pada Sayyidul Ayyam, penghulunya hari Jumat, bertepatan pada tanggal bulan Muharram 26 Jumadil Awal, khatib mendapatkan amanah untuk menyampaikan wasiat kepada diri khatib pribadi khususnya dan kepada diri jamaah pada umumnya, agar senantiasa kita selalu meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan sebenar-benar iman dan takwa, yakni menjalankan apa yang hanya diperintahkan Allah dan menjauhi apa yang telah dilarangnya, mengerjakan apa yang telah dicontohkan oleh Rasulullah sebagai utusan Allah, dan juga menjauhi meninggalkan apa yang dilarangnya. Ma'asyiral muslimin, sidang salat Jumat rahimakumullah. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sampai pada detik ini Allah Subhanahu wa ta'ala masih memberikan kita nikmat untuk hidup. Padahal kita tahu hadirin,
setahun yang lalu, sebulan yang lalu, sepekan yang lalu, sejam yang lalu, bahkan barusan saja kita saksikan langsung di depan mata kita ada saudara kita yang sedang dalam keadaan sakit, sedang dalam keadaan sakaratul maut, bahkan sudah meninggal dunia. Sepatutnya kita tak pernah dan tak boleh sombong. Karena kita hidup saat ini, kita bisa berdiri, bisa hadir di majelis ini, itu karena kasih sayang dari Allah. Karena Allah masih ingin melihat kita tumbuh lagi dalam kebaikan, tumbuh lagi dalam ketaatan. Kalaulah kita tahu seandainya kita dimatikan saat itu, atau kita dimatikan saat ini, masih banyak kurangnya timbangan kebaikan kita untuk mengalahkan timbangan keburukan kita. Subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar. Minimal dengan ringannya kita selalu mengucapkan zikir, kalimat thayyibah, mudah-mudahan bisa mengampuni segala dosa yang kita perbuat. Tapi ada juga amalan bersyukur yang lainnya, hadirin. Dengan saling berbagi kepada sesama, saling menginfakkan rezeki yang diberikan kepada yang kurang berhak, kepada yang kurang mampu, dan yang berhak menerimanya, dan lain sebagainya. Mudah-mudahan ini pula yang mengantarkan kita bisa lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat bertangkaikan salam, berdaunkan iman, berbuahkan Islam. Tak lupa kita hadiahkan setiap saat kepada baginda Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang masih kita ingat sejarahnya ketika menetes darah dari pelupuk matanya. Membela siapa? Membela kita, hadirin. Di kota Taif Rasulullah berjuang menetes darah dari pelupuk mata, tapi Rasulullah tak membalas. Rasulullah berdoa, ya Allah, selamatkan umatku di kota Taif ini, karena bisa jadi hari ini mereka memusuhiku, tapi berapa tahun akan datang akan lahir generasi keturunan dari mereka, dari kota ini, yang akan membantu dalam memperjuangkan agama. Masih teringat, hadirin, perjuangan Rasulullah di kala sakaratul mautnya. Bukan istrinya, bukan ayahnya, bukan ibundanya, bukan keluarganya yang diingat saat sakaratul maut, tapi apa? Ummati, ummati, ummati. Umatnya. Kita yang diingat Rasulullah. Bahkan saat terakhirnya Rasulullah menegaskan, alaikum bissalah, alaikum bissalah, alaikum bissalah. Maksudnya apa dalam kata Rasulullah yang terakhir itu? Ayo umatku, gimana nanti umatku Jibril? Gimana nanti umatku Jibril? Tolong wasiatkan kepada mereka, wajib atas mereka untuk melaksanakan sholat. Maka hari ini hadirin, kita berdoa bersama, semoga syafaat Rasulullah selalu kita dapatkan selama hidup di dunia, amin. Dan juga saat kita nanti berada di hari yaumul hisab, yaumul mizan, hari perhitungan amal dan hari penimbangan, hari penghitungan amal dan hari pertanggungjawaban. Semoga Allah meridhoi kita untuk mendapatkan syafaat Rasulullah di yaumil mahsyar. Amin ya rabbal alamin. Pada permulaan khutbah di awal tadi, khatib membacakan surah Al-Baqarah ayat 1, 2, dan 3. Jelas ayat pertama alif lam mim, tak satu pun ulama bisa menafsirkan apa artinya, karena hanya Allah yang tahu arti tersebut. Hanya Allah yang tahu kemuliaan dan keistimewaan arti dari alif lam mim, alif lam ra, kaf ha ya ain sad dan yang lainnya. Tapi ayat yang kedua, zalikal kitabul la raiba fi hudal lil muttaqin, jelas sepakat ulama mengatakan bahwa Al-Quran, kitab keempat yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, adalah penerus dan pengukuh dari kitab sebelumnya. Zabur yang diturunkan kepada Nabi Daud,
alaihissalam, Taurat yang diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam, dan Injil yang diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam. Kemudian disempurnakanlah semua ajaran Allah itu melalui satu kitab yang dinamakan Al-Quran. Dzalikal kitabul la raiba fi. Tidak ada satupun keraguan di dalamnya. Bukan seperti kitab yang dikarang oleh ulama, mungkin masih ada kesalahpahaman. Bukan buku yang dikarang oleh motivator dan bapak-bapak kementerian, mungkin masih banyak kekeliruan di dalamnya. Tapi ini Al-Quran hadirin, hudal lil muttaqin, petunjuk bagi mereka yang bertakwa. Dalam pembukaan khutbah di awal tadi, khatib ingin menyampaikan satu wasiat selain wasiat takwa, yaitu wasiat yang kebetulan dan memang sudah izin Allah kita hari ini berada di penghujung tahun. Di penghujung tahun Masehi, karena negara Indonesia menggunakan kalender Masehi, maka eloklah kita juga harus memperingatinya. Dengan apa? Dengan bermuhasabah. Coba kita ingat lagi ayat yang diturunkan Allah, "Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun." Tidak aku ciptakan jin dan manusia melainkan hanya untuk beribadah kepadaku. Hadirin jemaah rahimakumullah, coba kita perhatikan sekarang ini. Mungkin dari ratusan miliar umat yang ada di seluruh belahan bumi, berapa persen saja yang melaksanakan perintah Allah yang satu ini? Ada yang sibuk dengan euforia dunia, terbelalak matanya menyaksikan kemaksiatan, terlena dia dengan harta yang dimilikinya seolah-olah itu adalah punyanya. Padahal jelas uluman alaiha fa'an, semua yang ada di muka bumi ini hadirin nanti akan binasa. Wa yabqa wajhu rabbika dzal jalali wal ikram. Hanya Allah satu-satunya yang akan kekal abadi selamanya. Maka apa yang pantas kita sombongkan hadirin? Kalau ada yang hari ini mendapatkan amanah jabatan tinggi, mendapatkan amanah mulia hidupnya di dunia, ketahuilah itu hanya sementara. Dunia sementara, akhirat yang selamanya. Jangan pula kita memakai pakaiannya Allah. Apa pakaiannya Allah hadirin? Sombong. Kalau ada manusia yang patut sombong, siapa dia? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang patut sombong, karena banyak kejayaan yang Rasulullah buat. Dari seluruh sendi kehidupan Rasulullah pernah berjaya dan selalu berjaya sampai nanti bumi akan kiamat. Tapi Rasulullah diingat bukan karena kesombongannya, bukan karena kekayaannya, bukan karena kejayaannya. Justru Rasulullah masuk ke dalam golongan 100 tokoh yang berpengaruh di seluruh dunia, bahkan menempati posisi nomor 1. Karena apa? Karena kesederhanaannya. Hadirin, Rasulullah itu kaya, tapi dia hidup sederhana. Kalau manusia zaman sekarang terbalik, udah miskin, pura-pura kaya. Na'udzubillah min dzalik. Kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan kita dijauhkan dari sifat-sifat yang menjauhkan diri kita dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Pada kutipan lanjutan ayat yang ketiga, alladzina yu'minun. Kalau tadi orang-orang yang bertakwa, sekarang adalah orang-orang yang beriman. Bil ghaibi wa yuqimunas shalah. Siapa itu orang-orang yang beriman hadirin? Sekali lagi khatib hanya mengingatkan kembali, bukan bermaksud untuk mengajari. Mana tahu kadang-kadang kita lupa, karena banyak sekarang yang mengelabui pemikiran-pemikiran umat muslim sehingga dia meninggalkan Al-Quran. Alladzina yu'minuna bil ghaibi. Dia yang percaya kepada yang gaib. Kalau ada hari ini hadirin umat muslim tidak percaya akan hari kiamat, maka diragukan keimanannya. Ada hari ini umat muslim yang tidak percaya mendirikan sholat, diragukan keimanannya. Dan yang terakhir, wa yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas salata wa bil akhirati hum yuqinun.
yang percaya kepada datangnya hari akhir. Semua yang kita lakukan akan mendapatkan balasan. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Kalau hari ini kita singkirkan dunia dari jalan, maka nanti di yaumil mahsyar kita akan mendapatkan balasannya. Wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Kalau hari ini kita lakukan korupsi, kita makan harta yang bukan harta kita, kita makan hak orang yang bukan hak kita, kita pakai sendal yang bukan punya kita, kita ambil makanan yang bukan milik kita, dan sebagainya, maka ketahui hadirin, hidup tak sekedar di dunia, ada akhirat yang akan kekal selamanya. Itu akan dipertanggungjawabkan. Dan siapa yang mempertanggungjawabkan? Bukan orang tua kita, bukan abang kakak kita, bukan. Hadirin, yang mempertanggungjawabkan itu semua adalah kita. Dalam surah Al-Fatihah ayat ke-7, ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Hadirin, 17 rakaat yang kita kerjakan setiap hari, itu pun kalau kita taat. 5 waktu kita sholat dalam sehari semalam, itu pun kalau kita taat. Apa yang kita doakan dalam ayat tersebut? Ya Allah, tunjukilah kami jalan yang lurus. Kata sirat dalam ayat tersebut mengartikan jalan apa? Jalan menuju kedekatan kita kepada Allah. Melalui apa? Melalui perintah dan sunnahnya. Perintah Allah dan sunnah Rasulnya. Tapi sekarang coba kita lihat betapa dunia sudah gila. Kalau hati pribadi menafsirkan dunia sudah gila, sebenarnya bukan sudah gila. Dunia diciptakan memang gila. Kenapa hadirin? Malaikat aja bertanya, ya Allah, kenapa engkau akan menciptakan manusia yang akan merusak, yang akan menciptakan kerusakan di muka bumi? Malaikat yang suci saja bertanya seperti itu hadirin. Karena memang dunia diciptakannya manusia, memang akan terciptanya dunia yang gila. Tapi Allah tetap mewanti, siapa nanti yang dilihat hambanya menjalankan dari apa yang Allah telah perintahkan. Siapa hambanya yang bertakwa, siapa hambanya yang beriman, siapa hambanya yang takut akan perintah dan larangan yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala. Ayat selanjutnya, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kita berdoa padahal di setiap rakaat yang pertama, kedua, ketiga, keempat. Dari rakaat pertama sampai rakaat yang terakhir kita berdoa, ya Allah, kami ini pengen ditunjukkan jalan orang-orang yang kau beri nikmat kepada mereka. Siapa? Yang orang miskin tapi tetap tenang hidupnya, orang kaya tapi yang tetap berjalan di jalan Allah, orang yang tinggi jabatannya tapi tetap patuh. Itu ya Allah. Tapi bukan jalan orang-orang yang kau berikan kemurkaan sehingga jalan mereka sesat. Siapa itu? Udah miskin, melarat, hidup dalam maksiat, na'udzubillah. Kaya, sombong, pelit, medit, tinggi jabatannya, mulia, banyak kekuasaannya, tapi pamer sana sini, tak mau berbagi. Kita berdoa hadirin, setiap saat kita berdoa. Tapi kenapa sampai saat ini masih kita lakukan juga hal-hal yang salah? Tak mau kita saling mengingatkan dalam kebenaran, dalam kesabaran. Itu karena apa? Karena adanya nafsu. Maka yang dipesankan Allah untuk meningkatkan takwa, meningkatkan iman, banyak-banyaklah kita mengucapkan kalimat-kalimat thayyibah, kalimat zikir yang ringan di lidah hadirin. La ilaha illallah, namun berat timbangannya. Ringan di lidah, namun berat timbangannya. Mudah-mudahan melalui wasiat yang singkat ini kita mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala untuk menjalankan kehidupan yang lebih baik ke depan di tahun 2021 Masehi
menjadi pribadi yang lebih baik lagi, yang bisa lebih dekat dengan Allah, yang bisa lebih bermanfaat kepada sesama. Tidak ada lagi cokol-cokolan, tidak ada lagi aku-akuan, tidak ada lagi egoisme. Hadirin, kita ini cuma main-main saja. La'ibun walahwun. Dunia itu ibarat permainan dan senda gurau. Siapa yang serius di dunia, maka dia akan dipermainkan dan dicanda-candakan. Pesan yang terakhir melalui sahabat Nabi Rabi'atul Adawiyah, ini adalah pesan yang selalu diingat oleh seluruh ulama, bahkan ulama legendaris atau ulama baru. Apa hadirin? Ini doa. Kalau kita selalu doa kepada Allah, ya Allah ampuni dosaku, ya Allah masukkan surga, ya Allah berikan kami kemudian. Tapi beda hadirin. Ini adalah doa Rabi'atul Adawiyah. Apa doanya? Ya Allah, kalau dalam sujudku aku mengharapkan untuk terhindar dari api neraka-Mu, ya Allah, maka bakar seluruh tubuhku di dalamnya. Kalaulah sujudku ini, ya Allah, mengharapkan aku dimasukkan ke dalam surga-Mu, ya Allah, maka tutup pintu-Mu rapat-rapat, ya Allah. Namun ya Allah, kalau sujudku ini hanya mengharapkan keridhaan-Mu, hanya karena Engkau, maka jangan pernah palingkan wajah-Mu dariku, ya Allah, selama hidupku di dunia sampai akhirnya. Begitu hadirin. Jangan pernah terlena dengan tipu daya manusia, tipu daya dunia. Kalaulah kita diizinkan hidup lebih lama lagi, mintalah kepada Allah untuk dihidupkan dalam kondisi yang lebih baik, dalam iman dan takwa. Tapi kalau seandainya ini adalah waktu-waktu terakhir bagi kita, mintalah kepada Allah untuk dimatikan dalam keadaan husnul khotimah. Insyaallah mudah-mudahan bermanfaat. Kepada Allah kita mohon ampun. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu fastaghfiru innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala fi ayatil ukhra, Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lana walil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat ya rabbal alamin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan halalan thayyiban wasi'an mubarakan kathiran wa amalan mutaqabbala wa shifaa'an min kulli da' wa saqamin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad tibbil qulubana wa dawaiha wa afiyatil abdana wa shifaiha wa nuril basairi wa diaiha wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah wa ta'atihi faqad fazal muttaqun. Innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azima yadhkurkum washkuru li min
washkuru li min atihi yu'tikum wala dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Aqimis shalah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Sabbih isma rabbikal a'la alladzi khalaqa fasawwa walladzi qaddara fahada walladzi akhrajal mar'a faj'alahu ghutha'an ahwa. Sanuqri'uka fala tansa illa ma syaa Allah. Innahu ya'lamul jahra wa ma yakhfa. Wa nuyassiruka lil yusra fadhakkir in nafa'atiz dhikra. Sayadhakkaru man yakhsha wa yatajannabuha al-ashqa alladhi yasla an-nara al-kubra thumma la yamutu fiha wa la yahya. Qad aflaha man tazakka wa dhakara isma rabbih fasalla. Bal tu'siruna al-hayata ad-dunya wal akhiratu khairun wa abqa. Inna hadha lafi as-suhufil ula suhufi Ibrahim wa Musa. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Hal ataka hadithul ghashiyah. Wujuhun yawma idzin khashi'ah. 'amilatun nasibah. Tasla naran hamiyah. Tusqa min 'aynin aniyah. Laisa lahum ta'amun illa min dhai'. La yusminu wa la yughni min ju'. Wujuhun yawma idzin na'imah li sa'yiha radiyah fi
لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. الله أكبر. استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. اللهم أنت السلام ومنك السلام وإليك يعود السلام حييت ربنا بالسلام وأدخلنا الجنة دار السلام تبارك ربنا وتعالينا يا ذا الجلال والإكرام سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أستغفر الله العظيم. نعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين على كل نعمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أنت ربنا لا إله إلا أنت خلقتنا نحن عبدك ونحن على عهدك ووعدك ما استطعنا نعوذ بك من شر ما صنعنا نبوء لك بنعمتك علينا ونبوء بذنبنا فاغفر لنا يا الله فاغفر لنا يا رحمن فاغفر لنا يا رحيم فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد نعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وذنوب والدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا ولجدنا ولجداتنا ولأساتذتنا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من
الحساب. اللهم اختم علينا بحسن الخاتمة ولا تختم علينا بسوء الخاتمة. ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا